berbuat baik. Kamu berbuat baik pada apa dan siapa tanpa membeda, itu oleh karena kamu sudah merasa dibersamai oleh Allah. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinuna. Jadi orang yang muhsinuna itu orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah. Oleh karena dia sudah wusul kepada Allah, sungguh orang-orang beginilah yang benar-benar akan berbuat baik. Kenapa? Karena hidupnya sudah ihsani. Apa ihsani itu? Merasa dibersamai oleh Allah. Maka ma'allah, bersama Allah, kapanpun, dimanapun, tidur, belajar, apapun, dimanapun, bersama Allah. Sehingga orang inilah yang berkemungkinan apa yang disebut dengan yatakhollaq bil akhlaq al ilahiyah. Baik, kita lanjutkan sholat ma'rifah part 2 bagian 2 tadi. Jadi sholat ma'rifah yang pertama dan paling utama adalah tatbik ihsani, yaitu mempraktekkan keihsanan, yaitu aspek pilar agama yang ketiga, yaitu kan ada al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Ya, ihsan itu tadi sudah kita jelaskan pada pertama. Jadi bagaimana kenapa kamu berbuat baik? Kamu berbuat baik pada apa dan siapa tanpa membeda, itu oleh karena kamu sudah merasa dibersamai oleh Allah. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinuna. Jadi orang yang muhsinuna itu orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah. Oleh karena dia sudah wusul kepada Allah, sungguh orang-orang beginilah yang benar-benar akan berbuat baik. Kenapa? Karena hidupnya sudah ihsani. Apa ihsani itu? Merasa dibersamai oleh Allah. Maka ma'allah, bersama Allah, kapanpun, dimanapun, tidur, belajar, apapun, dimanapun, bersama Allah. Sehingga orang inilah yang berkemungkinan apa yang disebut dengan yatakhollaq bil akhlaq al ilahiyah. Berakhlak seperti akhlak Tuhan. Ingat, berbuat baik itu sesuai dengan porsinya. Berbuat baik kepada pencuri ya dihukum loh ya. Tapi bukan atas dasar kebencian. Dihukum dalam rangka pendidikan agar supaya tidak terjadi kerusakan pada orang lain. Karena mencuri itu merugikan orang lain. Maka orang yang mencuri itu orang yang tidak berakhlak dan tidak bermoral itu. Tidak berakhlak itu kamu nggak bisa baik dengan orangnya. Tidak bermoral itu kamu tidak bisa mensikapi barang orang itu secara baik. Jadi kalau kamu baik dengan orang namanya berakhlak. Kalau kamu baik dengan barangnya orang itu namanya bermoral. Kalau kamu menggoda istri orang namanya kamu tidak punya moral. Maka tidak cukup dengan akhlak saja. Akhlak kaya ngarepe apik, bersikap baik, ini namanya ta'adub. Tapi ini harus dibuktikan dengan kefatonaan, ketaatan, ketakwaan. Kamu itu pura-pura taat, pura-pura takwa, apa enggak? Fatonah apa enggak? Itu loh. Maka innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinuna itu. Kamu itu pura-pura taat. Orang yang pura-pura taat itu gimana? Di depan itu kayak baik-baik kok, di belakang menikam. Ya toh? Ning ngarep nyeluk ustad. Ternyata di balik itu dia menggoda istri ustadz itu, tidak bermoral terhadap barang-barang ustadz itu, menzalimi ustadz itu di baliknya, di depannya baik, di depannya ta'adub berakhlak, di belakangnya tidak bermoral. Ini namanya orang ini betul-betul orang jelek alias munafik. Orang kayak begini, ini ada perlakuannya beda. Ya terserahlah kamu sebaik-baiknya, dengan catatan tidak boleh ada rasa benci. Ya toh? Kenapa? Ya semua diwujud, dieksis oleh Allah. Kita perlakukan secara baik, secara cerdas. Memperlakukan orang yang ngolok-ngolok kita tentu berbeda dengan orang yang berbuat baik sama kita. Tapi dalamnya tetap baik. Kan ada itu orang yang ngata-ngatain padamu, gundek-gundek lah. Orang kayak begini perlu dilaporkan polisi. Apalagi mengatakannya itu di publik gitu loh. Karena bisa jadi fitnah ini kalau nggak
Kalau nggak dijerahkan akan menjadi fitnah. Ya toh? Padahal bukan gundik gitu, karena gundik itu konotasinya jelek, gitu. Artinya wanita jelek gitu. Orang kayak begini semestinya karena mengatakannya diketahui oleh publik, bahkan mengundang banyak orang, kilo wong edan, kilo wong gendeng, kilo wong anu, diumum-umumkan bahkan di video dan lain sebagainya, maka orang kayak gini itu sebaiknya ditangani polisi. Bukan karena kebencian, tapi supaya ada aspek jerah. Supaya nggak melakukan pada orang lain. Ada juga orang itu ngata-ngatain sama Abi. Wedhus itu ada. Wedhus itu konotasinya jelek. Kamu melihat kan pada saat kamu berangkat ke masjid, aku kan di depan kamu, kalian perempuan di belakangnya. Terus orang ini mengatakan, wedhus berkali-kali. Karena saya mau ke masjid, masuk mau diingatkan. Kalian kan dengan, padahal wedhus itu artinya jelek. Laki-laki yang tidak, wedhus itu maknanya laki-laki yang sembarang wanita, tanpa nikah, tanpa apa itu. Lalu besoknya saya tanyakan, kenapa sampean kok mengatakan saya wedhus? Jawabannya, loh kamu lewat nggak salam nggak, loh gimana? Itu bahaya kan kalau sampai di publik, karena wedhus itu bisa jadi fitnah itu loh. Apalagi sekarang pesantren kan disorot atas kejadian yang di Bandung di mana itu ya, yang pelecehan terhadap santri putri ini. Kalau orang kayak begini, saksinya banyak kan saksinya, mestinya dilaporkan polisi juga supaya dibina. Karena kalau kita yang mengingatkan salah paham, kalau kita yang itu malah nggak ngerti, nggak tahu nanti gimana prosesnya kan. Tapi semua menyaksikan kan, banyak saksinya itu, banyak, bahkan ada yang lain mengatakannya kan di depan sana itu, ketika kita mau ke masjid sebelum subuh kan. Sebelum subuh kita berangkat, karena saya di depan, di belakang ada kamu, ada Novida, ada Empo, ada yang lain banyak kan, 6 orang apa berapa itu. Lah melihat kayak begitu saya dikatakan wedhus sampai berkali-kali. Lah kita tetap berbuat baik dengan orang gini ya. Kalau kita nggak bisa berbuat baik, berarti sholatmu itu belum berihsan, ya toh, belum bermusyahadah dan belum bermuraqabah. Tapi dengan catatan berbuat baik dengan kiai, dengan polisi, dengan orang yang berbuat sama kita, orang yang menjeleki kita, itu beda-beda ekspresinya. Maka tidak cukup orang itu hanya jujur dan baik, diperlukan fatonah, kecerdasan, diperlukan ketepatan dalam bersikap. Tapi hati tetap cinta gitu loh. Hati tetap cinta. Jadi, nah, bagaimana orang itu agar supaya muhsinuna berbuat baik? Ya kamu jangan perhatikan orang. Wasbir wama sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkuruna. Itu ayat sebelumnya kan. Innallaha ma'al ladzina taqaw 128, 127 An-Nahl sebelumnya wasbir. Sabarkan dirimu. Wama sabruka illa billah. Kamu enggak bisa sabar kecuali kamu bersama yang sabar, yaitu Kanjeng Nabi. Nah, kalau kamu sudah majdub bersama Kanjeng Nabi, pasti wusul. Wujudnya apa? Wala tahzan, kamu enggak sedih. Berikutnya, wala taku fi dhaiqin, hatimu enggak sumpek terhadap apapun yang dilakukan, mimma yamkuruna, terhadap apapun ucapan mereka. Kamu diilokno karo di alembono sama saja. Kenapa? Karena namanya orang selain kita, di luar diri kita itu dicipta oleh Allah mesti begitu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirina. Coba dicek itu dalam surat Ali Imran itu. Surat Ali Imran ayat 53, 54 coba. Surat ketiga. Surat ketiga, gimana itu? 53. Sebelum itu Rabbana innana sami'na, gimana itu? Betul ya? Rabbana amanna, coba. 53, 54. Ali Imran 53, 54 coba. Dah. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ya itu. Betul ya? Rabbana amanna. Udah, kamu harus nyatakan dirimu itu. Itu surat Ali Imran surat ketiga ayat 53 ya, betul ya? Nyatakan pada dirimu, Rabbana amanna bima anzalta.
apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada dirimu, apa itu? Berupa kitab kan, namanya wahyu. Dari Allah kepada Rasul disebut dengan wahyu, dari Rasul kepada kita disebut dengan hidayah. Apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Apa kitab itu? Iman kan? Kitab Allah, Quran itu dalam dadamu. Rabbana amanna, pegang teguh itu, bima anzalta. Aku berpegang teguh terhadap apa yang telah engkau turunkan kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad turun kepada saya berupa iman, sidik, amanah, tabligh, fatanah, ya toh? Itu sunnah Rasul namanya. Wattaba'na Rasul. Maka dengan berpegang teguh terhadap apa yang telah engkau turunkan kepada kami, aku bisa mengikuti Rasul, ya toh? Yaitu bersikap sidik, bersifat amanah, bersikap tabligh, bersikap fatanah. Ya, wattaba'na Rasul. Faktubna ma'asyahidin. Dan yang demikian itu aku ngerti, aku menyaksikan. Aku iki sidik apa pura-pura sidik? Aku itu amanah apa pura-pura amanah alias khianah? Aku itu jujur apa pura-pura jujur alias sok? Ya Allah, gitu kan pura-pura bisa tak? Aku itu cerdas apa pura-pura dungu? Nah, ngerti kamu? Faktubna ma'ah syahidin. Ingat, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang di sekeliling kamu itu akan selalu membuat perkara pada kamu. Dan ingat, kalau kamu bersama Allah alias sadar selalu dibersamai oleh Allah sehingga kamu mampu berbuat baik, wallahu khairul makirin. Allah pun membuat makar. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirina. Wa makaru, mereka akan selalu membuat makar. Apa membuat makar itu? Ya gawe perkara wae ngono lho pokoke. Wong jenenge enggak seneng. Apakah mereka itu orang jelek? Ya jelek bagi mereka, tapi bagi kamu jangan kamu anggap jelek. Karena itu apa? Karena itu ujian, ekspresi Allah membuat dia. Tapi kamu menyikapi dia kudu tepat itu loh. Wa makaru, mereka akan selalu membuat makar padamu. Tapi kamu tetap ingat, asal kamu ma'allah, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Kamu merasa bersama Allah dan selalu berbuat baik pada mereka. Allah pun wa makarallahu. Allah pun membuat makar, tata cara, rekayasa, wallahu khairul makirin. Dan rekayasa Allah itu rekayasa yang paling baik. Apa? Paling baik, sebaik-baik makar itu Allah. Ngene wae aja makar-makar. Dimakar karo Gusti Allah. Habis Maya. Nah, jadi salat ma'rifah itu intinya. Yaitu salat tatbik ihsani. Yang pertama. Yang kedua baru besok itu, apa sholat ma'rifah itu? Ini sholat yang mengantarkan tidak hanya menyata diri, tapi nyata pada diri itu mengantarkan kesadaran. Mengantarkan sadar di diri. Sadar. Ma'rifah itu sadar, nggak cukup ngerti, tahu. Kalau tahu kan ya ilmu. Gitu. Pengetahuan jadi tahu. Tapi orang nggak cukup dengan pengetahuan, harus meningkat ke dalam kesadaran. Kalau orang tahu kan rokok itu berbahaya, tapi nggak sadar diri ngerokok juga kan gitu kan. Contohnya loh ya, ternyata rokok juga ada yang nggak berbahaya, nggak semuanya, makanya hati-hati, tetap hati. Bahkan NO pun ditulis NO smoking ya, NO itu ngerokok. No smoking, no smoking, guyonane para kiai. Makanya sampai Suriah 12 ya toh. Apa 12 itu? Apa 12? Yusuf ya toh. Yusuf 1, 2 itu 3 kan, yaitu Allah, Rasulullah, mukmin gitu kan. Ada 2 rel itu, apa rel itu? Quran dan sunnah, kitab dan sunnah atau Quran hadis, rel lurus, gak boleh. Mas yuk, relnya ke sana, ikut sana, gak oleh kamu sini. Nah, sana, rel. Apa gudang garam itu? Gudang garam deh. Nanti dianggap sponsor ya? Enggak ya? Ada rokok banyak sih Samsu juga gitu. Gudang garam itu gudang garam. Gudang lautan ilmu. Garam itu kan dari laut kan? Nah, apa lagi? Jisamsu. Jisamsu itu apa? 2, 3, 4. Subuh, maghrib, isya, zuhur, asar kan? Loh, 2, 3, 4. Jisamsu. Apa lagi? Jarum, super. Apa jarum itu? Jarum di rumah suka pergi. Lo nggak begitu. Mananya nggak begitu.
76 itu apa? Ayo, 75 apa? Al-Qiyamah. 76 Al-Insan. Al-Insan itu. Insan. Manusia. Ad-Dahr itu loh. Hal ata hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Coba dilihat dalam surat ke-76. Ayo coba lihatin. Ayo, apa? 76? Al-Insan kan, ad-dahr. Hal ata hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Betul ya? Nah, itu. Kamu ke insan ngono. Ilingo waktu-waktu sewaktu-waktu, ilingo gimana iling? 76 itu apa? 13 kan? Rukun salat loh. Qauli 5, fi'li 6 ditambah qalbi dan tartib 13. Apa mana? Apa? Jarum. Hah? Super apa super itu? Suka perang pada hawa nafsu. Lewat 13 itu sholat ngono lho. Ya apa sih orang kok suka perang melawan hawa nafsu melalui 76 yaitu 13 rukun sholat. Gimana caranya? Jenenge perang ya selubang jarum apapun harus tajam itu loh. Tajam. Masuk jarum itu masuk. Nah, gitu. Hati-hati lah enggak ngenai tanganmu dewe. Apa lagi si Samsu? Apa lagi? Rokok apa lagi? Glamor itu ada juga glamor ya. Glamor punya sahabat Abi namanya Gus Parjo. Gus Parjo nanti glamor tak tunjukkan glamor itu apa. Nanti pertemuan yang akan datang. Berapa menit mah? 15 menit. Ya, saya kira begitu. Kita masuk besok yaitu berikutnya sholat ma'rifah aspek rahmah. Kali ini adalah sholat ma'rifah aspek tatbik ihsan. Salat ma'rifah ihsan itu seperti itu. Salat ma'rifah rahmah itu kayak apa? Kita sampaikan, kita jelaskan besok hari. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Kita akhiri dulu, yel dulu duduknya. Ya, yel sebentar. Udah jam 7 sambil kuliah online enggak apa-apa. Anti ngeluh santri nusa. Anti ngeluh, antri sambat, antri malas. Taat kiai, cinta apa santri nusa? Cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Cinta kiai, taat kiai, santri nusa. Taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Happy today santri nusa. Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Allahumma kiti kita sugih ati sugih arta Allahumma jinem jitu Allahumma hammu hamku paham ilmu paham laku Allahumma amin aman Allahumma iman imun Allahumma walik grimbiang Jos pleng Allahumma arhamna bitarki ma'asyika abadan ma abqaitana warzuqna husnan nazari fima yurdika anna wa alzim qulubana hifza kitabika kama 'allamtana waj'alna natluhu 'ala an-nahwi alladhi yurdika anna Allahumma nawwir kitabaka absarana washrah bihi sudurana wa farriq bihi qulubana wa atliq bihi alsinatana wasta'mil bihi abdanana wa qawwina ala dhalik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik Allahumma inna nas'aluka wa li awladina wa banatina wa dhurriyyatina wa ahli baitina tullabina wa talibatina wa abaihim wa ummahatim wa ahlihim rizqan katsira halalan thayyiban mubarakan wasi'an min ghairi ta'abin wala haulin minna minhum ya'ti min kulli nawahi Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashadan Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'a syahidin wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi alhamdulillah.
Afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ngantuk.